Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capru, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul No Name and Dynamite yang rilis pada tahun 2020. Film ini bertema western dan dibumbui rasa komedi. Oke, tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Pria tua yang tengah mengantarkan jenazah. Di tengah perjalanan tiba-tiba dihadang beberapa bandit tengil. Para bandit itu menginginkan barang berharga yang berada di dalam peti jenazah. Ketika hendak membuka peti, muncullah dari dalam peti seorang pria yang langsung menembaki dan menghabisi para bandit itu. Salah satu dari bandit menyandera seorang wanita. Tanpa banyak bicara, pria yang muncul dari dalam peti itu langsung berhasil menembak bandit itu tepat di kepala. Sebut saja pria itu bernama Mr. No Name. Kemudian dia menolong wanita itu yang bernama Fear naik ke kuda, lalu melepaskan ikatannya. Saat itu pula tiba-tiba Fear memukul No Name hingga terjatuh dari kudanya. Dan ternyata mereka saling mengenal sebelumnya. Usut punya usut, No Name telah meninggalkan Fear di hotel dengan tagihan yang dibebankan kepadanya. Mereka adalah geng kambing Billy yang buron atas kejahatan perampokan dan pembunuhan. Bagi siapa yang bisa menangkapnya hidup-hidup akan menerima imbalan sebesar $250.000. Ketika asik bermain kartu, datanglah tamu tak diundang. Dia mengaku seorang pedagang lilin dan kehausan selama di perjalanan. Dia meminta seteguk air yang akan dibayar dengan sejumlah lilin yang ia bawa. Setelah menghabiskan minumannya, dia kemudian memberikan beberapa lilinnya dan pergi meninggalkan geng kambing Billy itu. Maka musnahlah geng kambing Billy yang meledak bersama tempatnya, dan pria pembawa lilin ini disebut Dynamite. No Name dan Dynamite bertemu di sebuah bar. Dia menanyakan tentang hasil penangkapan geng kambing Billy. Lalu kemudian Dynamite mengeluarkan potongan kepala salah satu geng kambing Billy. No Name tak habis pikir, karena syarat penangkapan geng Billy adalah hidup-hidup bukan keadaan tewas. Dynamite sengaja menghabisinya, karena kalau dibiarkan hidup mereka akan balas dendam. Dan Dynamite berharap bisa dapat imbalan dengan kondisi yang akan dia bawa. Pemilik bar menawarkan kacang kepada mereka. Ternyata Dynamite sangat suka sekali dengan kacang. Ia menyebutnya kacang rebus. No Name membenarkannya kalau itu kacang panggang. Ternyata Dynamite kalau makan kacang langsung dengan kulitnya. No Name kemudian menanyakan kepada pemilik bar tentang keberadaan Blackjack. Dia tutup mulut dan pura-pura tidak mengetahuinya. Karena ancaman No Name, akhirnya dia memberitahu bahwa Blackjack ada di sebuah gereja bersama temannya. Akhirnya No Name dan Dynamite pergi menemui Blackjack di sebuah gereja dan menemukan Blackjack bersama temannya yang sedang asik bermain kartu dan makan kacang. Karena melihat kacang, Dynamite langsung menghampiri dan mencicipi kacang itu.
Blackjack menanyakan urusan kedatangan mereka. No-Name menunjukkan sebuah brosur bahwa dia sedang diburu atas penculikan dan pencurian emas dengan imbalan $80.000, hidup atau mati. Blackjack mengelak kalau gambar itu bukan dirinya. Tanpa banyak bicara, Mr. No-Name langsung menghabisinya beserta dengan kawan-kawan Blackjack yang dibantu Dinamit. Di sana juga mereka membebaskan orang yang ditawan oleh Blackjack. No-Name dan Dinamit yang sedang santai beristirahat di sebuah rumah kosong tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang lelaki. Lelaki itu bernama John, dia mengaku seorang aktor dan sedang lari dari prajurit angkatan darat karena bermasalah dengan sang sutradara. John berjanji akan memberikan imbalan sebesar $12.000 jika mereka mau membantunya melarikan diri dari kejaran prajurit yang dipimpin oleh Kapten Forbes. Sergio yang berada di rumah untuk menunggu istrinya pulang. Tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yang Sergio sendiri tidak mengenalnya. Sebut saja tamu itu Hudi. Hudi sedang mencari info tentang pembunuh sahabatnya yaitu Blackjack, yang dimana Sergio mengetahuinya. Sergio tutup mulut, namun sang istri Sergio datang di waktu yang tidak tepat. Hingga Hudi akhirnya berhasil membunuh istri Sergio. Dan Sergio pun memberitahukan siapa orang yang telah membunuh Blackjack. Dan Sergio pun diajak oleh Hudi untuk memburu Dinamit dan No-Name. Di kota North County, Dinamit menukarkan bandit-bandit yang buron kepada agen penukaran hadiah. Petugas itu menolaknya karena tidak sesuai persyaratan. Apalagi yang dibawa mayat yang sudah tidak karuan bentuknya. Di daerah sana, Dinamit tiba-tiba diserang oleh kawanan penyamun yang tidak dikenal. Aksi tembak-menembak pun terjadi, di mana Dinamit hampir saja tertembak. Dan No-Name berhasil menyelamatkannya. Di bar mereka bertemu dengan sutradara teater yang membutuhkan seorang aktor. John dipilih untuk mengikuti pertunjukannya yang diselenggarakan malam itu juga. Di teater ada seseorang yang mengisi pistol dengan peluru sungguhan. Selama pertunjukan dimulai, penonton sangat terhibur dengan pertunjukan mereka. Hingga tiba di mana adegan berakhir dengan John yang tertembak peluru asli. Para penonton dan pemain tidak menyadari bahwa John tertembak sungguhan. Di luar pertunjukan, ada seseorang yang menyebar kertas tentang John. Ternyata John ini buron atas penembakan presiden dengan imbalan $50.000, hidup atau mati. Mendengar kabar itu, mereka langsung mengejar John, yang katanya John dibawa oleh wanita misterius menjauh dari North County. Di suatu tempat, mereka mengintai rumah yang di dalamnya terdapat John bersama wanita misterius itu. Mereka berencana untuk masuk menyelamatkan John yang berharga $50.000. Dari belakang, tiba-tiba Hudi datang.
sambil menodongkan pistol. Hudi mengetahui alasan Nonem dan Dinamit membunuh rekannya Blackjack karena emas dengan jumlah yang banyak yang disembunyikan di suatu tempat. Mereka berdua tidak mengetahui tentang emas tersebut. Mereka mengaku hanya pemburu hadiah. Dinamit menawarkan Sandra dengan nilai yang setara dengan emas tersebut. Hudi menyetujuinya dengan syarat Nonem bersamanya, dan jika Dinamit macam-macam, dia akan menembaknya. Dinamit mendobrak masuk ke rumah itu. Ternyata wanita misterius yang menculik John adalah Fir. Mereka berdua saling berdebat, memperebutkan John. Di tengah perdebatan, John menanyakan Dinamit di mana Nonem berada. Mendengar nama itu, Fir langsung bertanya hubungannya Dinamit dengannya. Dinamit berkata kalau Nonem adalah partner kerjanya. Fir tertawa dan memberitahu Dinamit kalau Nonem juga teman dekatnya. Mereka langsung bersulang, di mana John mulai sekarat lalu tewas. Dinamit memberitahu Fir kalau di depan rumah Nonem sedang disandra oleh Hudi. Mereka melakukan rencana. Dengan keahlian menembak jarak jauhnya, Fir dengan mudah menumbangkan Hudi. Sergio yang ditawan Hudi akhirnya dilepaskan. Fir mengajak Nonem dan Dinamit menuju kamp Angkatan Darat yang dipimpin Kapten Forbes untuk menukar mayat John dengan imbalan yang sudah dijanjikan. Sesampainya di kamp Angkatan Darat, mereka menyerahkan mayat John kepada Kapten Forbes. Fir diajak Kapten Forbes ke tendanya dan menyerahkan imbalan $50.000. Kemudian Forbes menyuruh anak buahnya menyiapkan meja untuk menjamu Nonem dan Dinamit. Kapten Forbes menceritakan bahwa baru-baru ini pemerintah Amerika memperkenalkan makanan baru yang disebut kacang panggang. Cara makannya dengan mengupas kulitnya terlebih dahulu, lalu memakan isinya saja. Nonem menanyakan keberadaan Fir yang dari tadi tidak kelihatan. Namun sayangnya, Fir kabur bersama uang $50.000. Dan lagi-lagi Nonem dikerjai olehnya. Dinamit tak menghiraukan tentang Fir. Dia lebih tertarik dengan imbalan kacang panggang sebanyak 1 karung. Di akhir cerita, ternyata hanya Sergio yang mengetahui di mana emas itu disembunyikan oleh Blackjack. Demikianlah alur cerita film Nonem and Dinamit. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cap.